Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman, atau di grup WhatsApp atau grup Telegram teman-teman ya. Sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, beramal kebaikan buat yang lain. Oke. Baik, kali ini saya akan coba bahas secara mudah menghitung harga wajar saham, tapi ini dalam versi lengkapnya. Saya kumpulkan semuanya dalam satu video ini. Jadi buat teman-teman yang masih baru masuk ke bisnis saham, silahkan lihat video ini sebagai acuan untuk mencoba paham cara menakar harga saham dari sisi fundamentalnya ya. Sebelum masuk ke tema bahasan, saya sarankan teman-teman untuk install aplikasi RTI Bisnis dulu. Terus nanti teman-teman lihat video panduan lengkapnya ini, videonya ini panduan lengkap RTI Bisnis ini. Nanti teman-teman lihat videonya ini dulu untuk paham seluk-beluk aplikasi RTI Bisnisnya ini ya. Nanti lihat video ini dulu sebelum masuk ke tema bahasan lebih lanjut. Oke. Yap, kita akan gunakan aplikasi RTI Bisnis. Nanti kalau sudah diinstal aplikasinya akan seperti itu. Terus tampilan aplikasinya saat dibuka akan seperti ini, bos. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau cari saham, klik di bagian pencariannya nih, di kolom pencariannya ini. Klik di situ, nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Nah, setelah muncul gambar ini, silakan teman-teman ketik kode saham yang ingin teman-teman lihat detailnya. Misalkan di sini saya ketik ASRM ya. Nanti setelah itu muncul ada tulisan ASRM di bawahnya. Teman-teman klik di bagian nama sahamnya ini untuk dapat info detail dari saham yang teman-teman cari itu. Oke. Yap, masuklah ke bagian info detail sahamnya. Akan muncul bagian overview dari saham yang kita cari. Tampilannya seperti yang ada di gambar. Setelah itu, teman-teman geser ke kiri di bagian yang saya kotak ini. Geser ke kiri dan pilih bagian case statistik. Oke. Geser ke kiri, pilih bagian case statistik. Nanti tampilan awal case statistik akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Tampilan awalnya akan seperti itu. Terus lihat di bagian earning per share-nya. Ini saya potong di bagian earning per share-nya. Lihat di bagian earning per share-nya. Setelah itu yang saya kotaki ini adalah EPS dalam setahun dari tiap tahun laporan laba atau rugi perusahaan. EPS itu earning per share, itu laporan laba rugi per lembar sahamnya ya. Ini saya kotaki total EPS tahunan dari saham ASRM 284357 di tahun 2018, di tahun 2019 269, di tahun 2020 219 ya. Nah, suatu saham dikatakan undervalue jika harga saham lebih kecil dari nilai EPS tahunannya dikalikan dengan 10, atau EPS dikalikan 10, EPS yang tadi saya kotakin ya.
EPS dalam setahun ini dikalikan 10. Jadi under value itu jika harga lebih kecil dari EPS dikalikan 10, atau kalau harga wajarnya berarti ya EPS dikalikan 10. Harga wajar itu nilai EPS dikalikan 10. Kalau harga lebih kecil dari nilai EPS dikalikan 10, itu kita bisa bilang kalau sahamnya under value. Oke? Nah, kita coba menghitung harga wajar dari EPS. Harga wajar itu EPS dikalikan 10. Tadi EPS tahun 2017 itu 284 kali 10, 2840. Di tahun 2018 357 kali 10, jadi 3570. Di tahun 2019 269 kali 10, 2690. Di tahun 2020 219 kali 10, 2190. Jadi rentang harga wajar ASRM berdasarkan EPS-nya itu kisarannya 2190 sampai 3570. Itu rentang harga wajar ASRM berbasis kemampuan laba yang mampu dicetak oleh ASRM. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, next. Habis itu kita geser ke bawah lagi guys statistiknya. Kita geser ke bawah, nanti akan ada info lainnya di case statistik itu. Nah, cek di bagian earning. Di bagian earning ini saya kotaki, ini saya potong sendiri. Cek di bagian earning, cek nilai BVPS atau book value per share-nya. Ini saya kotaki hitam. Nilai book value per share-nya 1568. Book value per share itu nilai dari per lembar saham kalau kita mengacu dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya kalau harga wajar harusnya sama dengan nilai BVPS-nya. Minimal seperti itu. Suatu saham dikatakan under value jika harga saham lebih kecil dari nilai BVPS-nya atau book value per share-nya. Harga lebih kecil dari nilai BVPS itu namanya under value. Kalau harga wajar itu sama dengan nilai BVPS-nya. Oke. Nah, harga wajar dari saham ASRM berdasarkan nilai BVPS-nya berarti 1568 karena nilai BVPS dari ASRM 1568. Tapi pada beberapa saham yang beberapa perusahaan yang memiliki kemampuan laba tinggi, kadang nilai BVPS tidak bisa dipakai karena kemampuan perusahaan mencetak laba lebih besar daripada nilai BVPS-nya. Makanya kadang yang sering dipakai justru EPS kalikan 10 atau di bagian price earning ratio PER-nya ya. Pada perusahaan-perusahaan yang kemampuan mencetak labanya tinggi. Oke. Jadi BVPS kalau pada perusahaan yang kemampuan cetak labanya tinggi terpaksa kita abaikan. Oke. Nah, kita geser ke bawah lagi. Di bagian case statistiknya akan ada info seperti ini. Cek di bagian valuasinya. Saya potong ini. Terus cek di nilai PR, price earning ratio. Ini PR dari ASRM itu 7,08 kali. Oke. Ini saya kotaki. Next. Suatu saham dikatakan under value jika nilai PR atau price earning ratio kurang dari 10 kali. Jadi kalau PR kurang dari 10 kali, kita bisa bilang kalau saham tersebut under value. Rentang wajar nilai PER itu 10 sampai 20 kali. Jadi kalau PR kurang dari 10 kali itu namanya under value. Harga wajar itu sama dengan PR kali 10 kali, sama dengan PR 10 kali sampai 20 kali kita menganggap itu wajar. Oke.
Next. Nah, ASRM bisa kita bilang under value karena nilai PR dari ASRM adalah 7,08 kali. Oke, kan di bawah 10 ya. Jadi kita bisa bilang kalau ASRM itu under value. Oke. Next, kita geser ke bawah lagi. Kita cek di bagian profitability-nya. Ini saya kotaki, kita cek nilai ROE atau return on equity-nya. Ini ROE dari ASRM itu 13,97%. Ya, ini saya kotaki juga. ROE dari ASRM. Nah, perkiraan harga wajar dengan memasukkan faktor ROE itu rumusnya harga wajar sama dengan ROE dikalikan prediksi harga dibagi 10. Jadi ROE kali prediksi harga dibagi 10. Nah, misal ASRM kita pakai prediksi harga ASRM dengan BVP saja. Kita tidak mengacu ke EPS, berarti prediksi harga ASRM itu 1568 ya. Maka harga wajar dari ASRM dengan memasukkan faktor ROE-nya 13,97 dikalikan 1,568 dibagi 10, 2190. Kalau harga wajar harusnya 2190, harga ASRM masih 1560-an. Berarti kita bisa bilang kalau ASRM under value. Oke, paham ya? Nah, jika kita pakai prediksi harga ASRM dari nilai EPS, berarti prediksi harga ASRM itu rentangnya seperti yang tadi saya hitung 2190 sampai 3570. Maka harga wajar ASRM 3059 sampai 4987. Tuh, ASRM masih di wilayah harga 1560-an. Sangat jauh. Ya. Jadi ASRM berdasarkan kalau kita memasukkan faktor ROE, ASRM tambah lebih under value. Oke. Ini catatan pentingnya. Jika catatan laba atau EPS adalah wujudnya dalam bentukan USA dolar, maka rubah dulu menjadi rupiah baru dipakai dalam perhitungan harga wajarnya. Jadi kalau laporan earning per share-nya dalam US dollar, kita rubah dulu jadi rupiah. Ini kita pakai MBAP sebagai contoh. Ini laporan laba rugi MBAP dalam bentuk USD dolar. Ini saya kotaki yang EPS dalam EPS tahunannya, saya kotaki 0,4778 tahun 2017 bla bla bla. Tahun 2020 itu 0,02774 USD. Oke, kita coba berhitung. Laba setahun MBAP dijadikan rupiah dulu karena awalnya masih dalam USD di laporan. Berikut prosesnya. Ini tahun 2020 kan 0,02774. 0,02774. Oke. 0,02774 kalikan 1 dolar kisaran 14.000. Kita pakai 14.000 ya. Kalikan 14.000, 388,36. Jadi EPS-nya 388,36. Maka harga wajar MBAP di tahun 2020 itu 388,36 kalikan 10, berapa nilainya? 3.883. Ini MBAP ini salah satu contoh yang kita nggak bisa pakai BVP, book value per share sebagai patokan karena kemampuan laba MBAP lebih tinggi dari nilai BVPS-nya. Jadi akhirnya kita harus memakai nilai EPS sebagai patokan untuk menilai harga wajar dari MBAP ini. Ya. Next. Nah, ingat dalam pasar itu penentu harga adalah pasar. Pasarnya itu sendiri ya.
Jadi sebetulnya tidak ada harga yang kelewat tinggi atau harga yang kelewat rendah dalam harga pasar. Undervalue atau overvalue itu hanya langkah untuk mencoba menakar nilai dari potensi nilai yang ada. Jadi ini cuma ajang untuk menakar nilainya. Sebenarnya kalau harga murni keputusan pasar yang menentukan mau setinggi apa atau mau serendah apa. Oke? Jadi tetap cerdas untuk memantau pergerakannya sama bagaimana pasar menilai suatu saham di harganya. Undervalue itu patokan value investing atau value trader dalam bertransaksi, karena potensi capital gainnya cukup tinggi kalau memang dia sangat undervalue. Oke? Nah, ingat, tetap aja saya bilang 90% kunci sukses di bisnis saham itu adalah kesabaran. So, tetap cerdas, sabar untuk memantau, sabar untuk ambil yang baik, sabar untuk beli di titik baik, dan sabar untuk menunggu sampai take profit maksimal dapat teman-teman dapatkan. Oke? Ya wis, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.